kita ya dilahirkan, ya perlu dirayakan. Kalau maulid kita itu nggak usah dirayakan, nggak aneh kalau maulid kita ini. Apalagi maulid Pak Haji Slamet itu surah aneh banget. Ini dari sini kan, teman. Maka pentingnya kita menyelenggarakan maulid Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ini supaya kita tahu, maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelahirannya melalui dua proses. Ada proses hakiki, ada proses wadai. Iki menengah, iki karena paham apa? Paham. Kelahirannya Rasulullah itu prosesnya ada dua kali. Satu namanya maulid hakiki, dua namanya maulid wad'i. Nah kita sering baca berjanjinya tapi nggak paham. Padahal kita sering baca berjanji itu tapi kita nggak paham maksudnya. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyyah. Ini suara bekas-bekasan nggak apa-apa, yang penting amplopnya butuh, nggak bekas-bekasan. Ulangi. Walamma aradallahu ibraza haqiqatihil muhammadiyyah wa idharahu jisman wa ruhan bi suratihi wa ma'na. Yang pertama namanya kelahiran hakiki. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi. Kapan mulai dia masuk dalam rahim seorang ibu itu tahu, hari kapan, jam berapa itu tahu. Maka tidak akan pernah ada manusia seperti Rasul. Jadi Allah itu membuat satu saja, lainnya sudah nggak ada. Sekelas Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika dimasukkan dalam rahim, Anda tanya, sejak kapan Anda berada dalam rahim, hari kapan? Kalau beliau bisa menjawab, wallahi bohong. Karena hanya satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mulai masuk ke rahimnya kapan? Tahu. Kalau kita ini lahirnya aja kadang-kadang nggak tahu hari apa. Kalau seandainya tidak ada akte, Kanjeng Nabi sekalipun tidak mempunyai akte kelahirannya jelas. Lalu sampai kudune akte nih supaya jenenge kelahiran hakiki. Hakikatnya Muhammad adalah nur. Makanya sulit kita niru Muhammad, nggak bisa. Karena hakikatnya nur, sementara kita hakikatnya itu adalah mintin dari tanah. Kadang tanahnya juga tanah sengketa. Mulanya dari luar gelut terus. Itu mungkin saking tanah sengketa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Lah, kalau Muhammad itu disebut nur fauqa nur. Kalau Allah nur alan nur. Kalau malaikat namanya nur. Ya beda ya. Jadi malaikat itu bahannya dari nur. Cuma kekuatan cahaya nurnya itu rendah bila dibandingkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad, karena pancaran nurnya malaikat itu dari percikannya nur Rasulullah Muhammadin. Kalau Allah nur alan nur, nur yang tidak punya batasan. Tapi Kanjeng Nabi nur fauqan nur, nur di atas cahaya atau nur di atas nur yang masih punya batasan. Hanya kalau menggunakan ala berarti tidak punya batasan. Tapi kalau menggunakan lafaz fauqa sekalipun tinggi masih punya batasan. Cukup? Enggak, ikan terlanjutake masalah sampean kan maulidan di situ iki. Itu maulid Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sehingga waktu itu nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena Allah menghendaki untuk bisa dilihat oleh alam, untuk bisa dilihat oleh seluruh manusia, maka Allah nurnya Rasulullah dipindah. Karena selama tidak dipindah, sulit untuk bisa mengetahui Rasulullah Muhammadin. Nurnya Rasul itu pindah ke Nabi Adam. Makanya malaikat itu menduga dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat itu menduga bahwa yang dimaksud nur itu adalah Adam. Lihat di dalam kitab Ad-Dibai, fakila li Adam, fakilanya itu kembalinya ke malaikat. Li Adam baru waqala ya Adam, Adam mengatakan la walakinni maujud bibarakatin nur, tetapi saya ini adalah bisa wujud karena ada nur. Berarti Adam itu membawa nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cerita maulid dulu Kang Abdurrahman, karena mungkin aku sih belum paham. Setelah itu Nabi Adam membawa nurnya Rasul, tidak boleh selama-lamanya, harus dipindah kepada Siti Hawa. Maka Adam mempunyai sekian banyak keturunan. Dari sekian banyak keturunan itu tidak semuanya mendapatkan nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Qabil, ada Habil, ada Halimah, ada sebagainya. Namun dari sekian keturunan Nabi Adam yang mendapatkan nur itu adalah Nabi Sis. Siapa? Jenenge siapa? Sis. Karena ini sampean kalau baca perjanjian ada wabah itu mesti nasabnya situ. Nasabunta sibul ula bihulahu qala dajah nujumal jawza'u taraku sifah hafalam yusibahum aruhu min adami wa ila abihi wa indah. Jadi tidak semua anak Nabi mendapatkan nur. Dari Sis punya anak namanya Idris. Siapa namanya? Yang jadi Nabi Wan Idrus. Kalau Idrus ini jadi mubalek. Beda. Kalau Idris menyampaikan agama tidak butuh amplop. Ini beda nih. Nah, kalau Idrus menyampaikan agama kenapa? Karena saya tidak merasa diutus sama Allah, saya diminta oleh Pak Haji Nas. Kalau Idris benar-benar diutus sama, sertifikatnya ada. Lah saya yang utus Allah itu dari mana sertifikatnya? Remeh. Mulane wajar nih jaluk. Ini orang mana? Di bedanya gitu. Karena kalau Nabi itu tidak ada upahnya wajar, dia sudah ada jaminan dari Allah. Saya yang jamin siapa ya Kang Gus? Itu baru alasannya nih. Makanya alangkah kebangetannya nenek Umar Habanan terus orang amplop. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Idris ini Idris itu kemudian punya anak sampai kepada Nuh. Maka siapapun yang mendapatkan nur Rasulullah pasti jadi orang baik, pasti jadi orang soleh. Karena yang menjadikan manusia itu adalah soleh sebab dia mendapatkan percikan nur Rasulullah sallallahu alaihi. Nuh punya istri dua. Istri yang pertama mukminah, istri yang kedua kafiroh yang namanya Ro'ilah. Wongnya mangkat ya, Ro'ilah mangkat. Hanya kalau punya istri jangan dua, mesti tukaran. Si jine eleh, si jine apik. Kang Rohman kalau punya istri kayak Nabi Ibrahim telu. Jadi penyeimbang, makanya apik kabeh. Saya belum pernah mendengar riwayatnya orang punya istri dua kemudian bagus semua, itu tidak ada. Mesti eleh. Tapi kalau istrinya tiga banyak.
Ceritanya orang punya istri 3 akur kabeh, seperti Muhammad Fadil anggota Dewan DPR itu. Ini yang mau nambah, tolong jangan sampai 2, tapi dan buktinya ini fakta sejarah ini Kang Leman, fakta sejarah ini. Nabi yang mempunyai hanya 2 istri mesti satunya itu nggak bagus. Nabi Nuh satunya kafir, Nabi Lut satunya kafir. Maka dari istrinya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, nurnya itu dipindah ke Nabi Nuh, Nabi Nuh dipindah nurnya ke istri yang mukminah, lahir anak 3, Ham, Syam, Yafith. Apa namanya? Ham, Syam, Yafith. Kalau Yafith itu adalah menelurkan orang-orang At-Turki, bukan turunan kita. Jadi maksud orang-orang Eropa itu turunannya Yafith. Kalau Ham itu menelurkan turunan Al-Ajamiyah. Rombongan awake dhewe iki. Lah, yang menelurkan turunan Al-Arabiyah adalah Syam, dan yang mendapatkan nur dari Nabi Nuh yaitu nurnya Rasulullah namanya Syam. Namanya siapa? Syam. Monggo sampean iki. Iki kira-kira sampean pernah krungu cerita kaya ngene apa ora iki? Oh, berarti amplopnya gede iki berarti. Jenenge siapa jenenge? Syam menikah sampai kemudian kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim itu membawa nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim menikah dengan 3 istri. 1 namanya Saroh, 2 namanya Hajar, 3 namanya Madian. Dari Dewi Madian lahir Syu'aib. Nanti dari Syu'aib turun Yusuf, Bunyamin. Anak-anak Bunyamin anak-anak kene wong e. Kemudian dari Hajar turun Ismail. Kemudian dari Saroh turun Ishak. Yang mendapatkan nurnya Rasulullah tidak semua keturunannya Ibrahim, tapi siapa? Sampai kemudian terus dugi datang Sayyid Abdul Muthalib dugi turunan kene neng Abdullah ketemu karo Aminah. Mulai dari sini naqalahu ila maqarri min sadaqati Aminah as-Suhriyah وأنه الحبيب المختار الأمة المصطفى. Yang dipilih oleh Allah untuk mengandung Muhammad adalah Aminah. Nggak sembarangan. Siapa jenenge? Aminah, tapi Aminah kono dudu Aminah pinglet. Aminah Siti itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Dewi itu bukan bahasa Arab, nggak ada bahasa Arab Dewi. Penghormatan terhadap seorang perempuan maka seringkali menggunakan kata Siti Dewi. Aslinya kata Siti karo Dewi itu bukan bahasa Arab. Kayak Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan bahasa Arab. Nama aslinya Muhammad, karena penghormatannya sampean karena beliau itu adalah orang besar, maka kemudian sampean melabelkan pro Kanjeng persis kayak Pak Agus, karena beliau duduknya kayak Pak Lurah disebut Pak Lurah. Mana lho? Agus Lurah. Agus. Dewi siapa? Dewi Aminah. Hebatnya Aminah ya. Ketika hamil Rasulullah dikasih mimpi. Apa dikasih apa? Mimpinya itu, kalau yang mimpi Nabi tergantung siapa yang mimpi. Namanya wahyu. Kalau yang mimpi bukan Nabi,
orang soleh namanya ilham. Nah kalau yang ngimpi rombongan awake dhewe jenenge wahmun. Umpamanya awake dhewe ki mau bengi ngimpi nomor 1585 umpamanya. Sesuk dipasangi orang metu, itu namanya wah. Orang pasti orang bener. Beda dengan ilham. Jarak untuk membentuk kebenaran dengan mimpi itu butuh waktu sekitar paling-paling boten itu 3 dinten. Kalau wahyu malam mimpi besok nah. Jadi perlu dibedakan sapa sing ngimpi ki. Orang sekedar ngimpi nang ngimpi Pak Haji Slamet ketemu karo rondo terus itu. Ada ngimpi nih ngimpi. Jadi makanya ngimpi sampean ora usah ditafsiri. Paham nggih? Paham ya? Lah, Siti Aminah itu mendapatkan mimpi langsung dari Allah. Wa utiyat fil manami innaki qad hamalta khairil bariyah. Sehingga Kiai karo Ustaz wis lak kasih ngapal berjanji lan ora apal sejarah Kanjeng Nabi. Undang maulidan ya orang terang Kanjeng Nabi maulid. Wis ora apal masalahnya. Ya kan kalau apal juga nggak paham juga. Jadi marhaban si sampean moco niku nerang-nerang prosesnya nure Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa utiyat fil manami innaki qad hamal bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa utiyat landen paringi sopo Aminah den paringi mau fil manami ing dalem turu isine utiyat mau atau isine ngimpine mau itu adalah innaki temen sestuhune sira wadon ki berarti nunjukna maring wong wadon karena neng sor nana wong wadon nang dhuwur ora wajar paham apa mboten innaki temen setune sira wadon iku kot hamalat teman-teman hamil sapa sira asal kata itu adalah hamalatil. Wahai Aminah, sungguh kamu telah hamil innaki qad hamal bi sayyidil alamina, yaitu adalah bukan sembarang bayi, bukan sembarang manusia yang kamu kandung, tapi itu adalah sayyidil alamin, rajanya alam. Kanjeng Nabi ini ku rajane alam, sayyidil alamina, bukan hanya sekedar sayyidil alamin tapi wa khairil bariyah, sebaik-baiknya makhluk di muka bumi itu cuma Muhammad. Surah Allah-Allahan ngene berkata kecuali lah kau berkata baru Allah-Allahan Masya Allah dikasih mimpi oleh Allah subhanahu. Setelah itu kemudian Aminah tidak hanya berhenti di situ, tapi Allah mewahyukan ini. Wasammi ida wadati Muhammadan di annahu satuhmadu uqba abdirillahumma qabrahul karim bi arfin sadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sampai marhabanan kok. Wasamihi, namailah bayi yang ada dalam kandunganmu nanti kalau lahir. Siapa namanya? Muhammadan. Jadi nama Muhammad bukan nama ciplakan, tapi nama Muhammad langsung dari Allah. Coba bayang no. Sampai nama Muhammad kan Muhammad Masakin itu Muhammad. Lainnya nyolongan biasanya Muhammad. Masya. Ini kalau dilanjut sampai jam 11 ini Kang Rohman baca perjanjian lagi. Paham ya? Nah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu berada dalam kandungan seorang Aminah, wis resmi ngandung Aminah niki, maka kemudian walamma tamma min hamlihi syahroni ala aqwalil marwiyah. Itu riwayat-riwayat tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. 2 bulan dalam kandungan Aminah,
Kanjeng Nabi Muhammad pun boten saged ningali bapane. Saya bisa membayangkan, makanya satu-satunya nabi yang lahir sudah menyandang predikat yatim piatu itu Rasulullah. Jadi kita kadang-kadang menyebut yatim piatu itu kalau ketinggalan dua-dua, dan enggak, kalau ketinggalan bapak itu yatim piatu, kalau ketinggalan ibu baru disebut yatim. Jadi perlu ini direvisi nih. Jadi kalau ketinggalan bapak disebut yatim piatu. Kalau yang ninggal itu ibu kayak anak saya itu jenenge yatim. Lah kalau penyanyi organ jenenge yatim piano. Ada yatim piatu, ada yatim, sama-sama itu Pak Lurah dikasih masalahnya. Nah bedanya kalau ngasih yatim piatu itu mesti jadi pahala, mendapatkan keberkahan dari Allah. Lah kalau ngasih yang yatim piano itu yang neraka. Bahkan kita kadang lebih dermawan daripada yatim piatu. Enggak minta loh, padahal penyanyi organnya kita sendiri yang suruh ngambil kayak begitu. Wongnya mangkat. Ini bedanya Pak, yatim piatu karo yatim piano. Jadi kalau kita pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, itu adalah selalu menyayangi yatim. Ini nasihatnya. Kalau nabi yang lain